Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 32 dengan judul Infect. Karena ulah divisi pemasaran, semua pimpinan di tiap divisi yang lainnya turut menerima makian Abiasa. Di bawah terik matahari, mereka berjemur sambil mendengarkan murka tirani yang hebatnya juga berteriak lantang di tengah lapangan yang panas. Memberi penutupan dengan kalimat pedas, Abiasa baru membubarkan semua perwakilan divisi setelah hampir 2 jam pria itu memaki. Memaki pekerja yang tak becus dan masih menyepelekan peraturan yang ia buat. Kembali ke ruangannya, mengabaikan Bara yang ternyata menonton aksi mengamuk keponakannya dari pintu tangga darurat di belakang bangunan. Abiasa yang sudah lebih lega setelah utarakan semua emosinya, melanjutkan pekerjaan dengan tenang di saat beberapa karyawan lainnya ketar-ketir dan kepanasan. Jemima yang tadi ikut berjemur saja masih bisa merasakan hawa terbakar di kulitnya. Tapi si diktator kejam itu malah begitu santai, padahal kulit Abiasa pun terlihat sangat merah. Ada target yang harus saya capai di tiap tahunnya. Jadi kamu hitung berapa total keuntungan perusahaan sampai bulan ini. Jika ternyata turun dari tahun lalu, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Iya, rapat lagi. Menekan kinerja karyawan lagi, mengamuk lagi. Hanya karena untung pria ini tak pelit, maka banyak karyawan yang masih bertahan. Berhenti memandangi pantulan wajahnya di cermin, karena Mima takut sekali jika kulit mulusnya hancur karena sengatan matahari, lalu mengangguk dan mulai memasukkan pekerjaan baru ke dalam jadwal kerjanya. Lantas 2 insan dalam satu ruangan itu sama-sama diam. Tak ada suara yang terdengar dari keduanya, selain hela napas yang terkadang bertemu secara bersamaan, atau bergantian, ditambah bunyi gesekan antar kertas ketika lembarannya dibuka, dan nyanyian dari papan keyboard yang terus ditekan oleh jemari mereka. Sampai kemudian, mentari yang tadi menyiksa umat yang banyak mengeluh karena sengatannya, kembali ke dalam buayan, dan membangunkan sang Raja Malam yang tampil bersama para bintang. Ayo pulang, saya sedikit capek. Tumben sekali. Melirik jam yang berada di sudut kanan bawah layar komputernya, Jemima lantas cemberut. Hanya 20 menit lagi, dan waktu akan berada di angka 10. Lalu Abiasa baru mengeluh? Padahal sudah sejak tadi Jemima ingin meminta pulang. Tapi ia takut jika itu akan membuat Abiasa kembali murka. Mengemasi barangnya dengan cepat, Jemima lalu bangkit. Namun saat tatapan ia angkat, netranya beradu dengan sorot Abiasa yang entah sejak kapan memperhatikan dirinya. Bagaimana kos kamu? Berniat untuk lanjut atau berhenti? Setelah diusir secara halus oleh Pak RT, lalu pemilik kos menghubungi ia pula untuk tak melanjutkan sewa. Apa Jemima tetap akan bertahan di sana? Ia kalau dia tak punya malu. Berjalan menuju pintu, sekalian hindari tatapan Abiasa yang terus saja enggan mengalah karena pria itu terus pakukan pandangan kepadanya. Jemima menggeleng tanpa ragu. "Saya mau pindah," jawabnya dingin. Karena Abiasa membahas soal kos, ia jadi teringat kembali dengan pengabaian pria ini tadi malam. Masuk bersama ke dalam lift, Abiasa yang berdiri di dekat pintu lalu melirik dirinya. Saya dapat informasi dari pemilik kos-kosan. Jemima yang tadinya enggan menceritakan apapun yang terjadi langsung larikan pandangan pada Abiasa yang bersedekap arogan. Sepasang netra dengan manik hitam yang siap tenggelamkan Jemima itu masih difokuskan pada wanita yang hanya mampu memandang sekejap saja. Kenapa tidak cerita soal preman itu? Jemima menggeleng. "Enggak mau repotin Bapak." Ngerepotin? Pria itu berdecak geli. Apa kamu memang benar-benar tidak menganggap pernikahan kita, Mima? Abiasa lalu mempertajam pandangannya. Jika tadi sorot dalamnya tak memiliki arti apapun, namun kini pria itu seperti ingin menikam Jemima melalui tatapannya saja. Kamu terlalu mengabaikan saya. "Saya telepon Bapak tadi malam." Sepertinya Jemima memang tak bisa melupakan pahit yang ia dapatkan dari Abiasa tadi malam. Menatap pria itu, pandangannya bergetar. "Saya minta tolong, tapi Bapak sibuk dengan wanita lain." Lalu ia mendesah panjang, namun ada rinti yang lolos kemudian. "Sudahlah Pak, jangan mengungkit pernikahan karena kita memang tidak memiliki tanggung jawab untuk ikatan terpaksa itu. Lagian, sepertinya akhir-akhir ini saya seperti kuman. Saya jadi nggak enak sendiri kalau..." Kuman? Pintu lift terbuka. Ingin lepas dari perbincangan tak penting ini, Jemima yang ingin keluar, sontak mundur saat pintu kembali tertutup, dan ia lihat kemana jemari Abiasa menekan.
Bapak, ayo kita! Tubuh wanita itu ditarik dan dihempas dengan kuat ke dinding lift yang kembali bergerak naik menuju lantai 5. Wanita itu lalu melotot ketika tubuhnya dipenjara oleh tubuh besar Abiasa. Kamu terlihat marah karena saya bersama Sienna. Enggak. Jemima menggeleng di antara rasa gelisah yang tiba-tiba mengerumuninya. Kenapa harus marah? Saya yang harusnya bertanya, kenapa harus marah? Kamu kan yang membuat kami dekat. Jemima melengos, hindari wajah Abiasa yang berada begitu dekat dengan dirinya. Apa yang kamu rencanakan? Ingin mewujudkan harapan Ibu Lerita yang begitu menginginkan seorang menantu atau... Saya mau kita secepatnya berpisah. Dengkus mengejek Abiasa lalu meluncur, melukai harapan Jemima yang nyatanya juga diperolok oleh sebagian hati wanita itu. Pisah? Ada benci di dalam tatapan Abiasa. Benci dengan ucapan yang Jemima katakan. Saya sudah bilang kalau saya tidak akan menceraikan kamu kan, Mima? Untuk apa? Jemima mendorong Abiasa yang tak menggunakan tenaganya untuk bertahan hingga dengan mudah tubuhnya surut ke belakang. Pintu lift kembali terbuka, namun saat Jemima ingin keluar, Abiasa menarik tangan wanita itu dan ia tutup kembali pintu lift. Apa sih mau Bapak? Menekan tombol G, Abiasa lalu mengurung Jemima kembali. Apa kamu akan mendengarkan kemauan saya kalau saya bilang? Merasa gemas, Abiasa menahan diri untuk tak sentil kepala Jemima. Dia tak pernah tahu jika Jemima juga memiliki sisi yang membuat Abiasa begitu tak percaya. Ingin berpisah hingga melibatkan Sienna untuk merebut hatinya. Apa wanita itu pikir akan berhasil? Sayangnya, Jemima yang berusaha licik tak memiliki trik bagus seperti Abiasa. Saya tidak punya kewajiban untuk mewujudkan. Jemima mendorong Abiasa lagi. Lalu ia ambil tisu dari dalam tas dan melemparkannya dengan begitu berani pada sang tiran yang sesungguhnya membuat ia ketar-ketir. Jemima ingin melarikan diri dari ruang sempit ini. Silakan bersihkan bekas sentuhan saya. Melihat bungkus kecil tisu yang jatuh ke kakinya, Abiasa menatap dengan kernitan dalam sebelum kemudian terkekeh pelan. Untuk apa? Membersihkan bekas sentuhan saya, seperti kuman kan bagi Bapak. Ah ya, kuman. Abiasa ingin membahas itu tadi. Kenapa kamu menuduh saya seperti itu? Denting dari pintu lift kembali terdengar, dan Jemima yang was-was ada yang memergoki dirinya dan Abiasa. Saat ini meski agak mustahil, karena hukuman Abiasa tadi membuat semuanya pulang tepat waktu. Kecuali dia dan si tiran ini, segera hentakkan kaki kesal ketika Abiasa kembali menutup pintu lift dan halangi dirinya untuk keluar. Bak! Kenapa kamu menuduh saya seperti itu? Abiasa mengulangi tanyanya dan merasa tersudut karena tubuh Abiasa kembali merapat padanya. Jemima membuang wajah. Apa yang salah dengan sentuhan saya? Hasrat menangis itu kembali datang. Tiap Jemima ingat bagaimana Abiasa terus menghapus bekas sentuhannya. Bahkan meski Jemima menyentuh tanpa kesengajaan. Bapak bisa menepati janji Bapak untuk tidak menyentuh saya. Tapi apa perlu menghindari saya seperti itu? Saya tahu. Sepasang lensa mata wanita itu memerah sepenuhnya. Saya bukan wanita yang menarik. Tapi... Kamu bertanya-tanya mengapa saya selalu menghapus jejak sentuhan kamu. Jemima ingin menggeleng ketika hati tak siap mendengarkan jawaban jujur pria yang memenjarakan tubuhnya ini. Dia tak mau jika pria ini mengiyakan ucapannya tentang diri yang tak sama sekali menarik. Mengapa sekarang penilaian Abiasa penting baginya? Mima. Terdengar suara parau yang semakin terasa jelas di telinga Jemima, yang dapat rasakan pula udara panas yang keluar dari bibir Abiasa. Benar. Saya ingin menepati janji untuk tidak menyentuh kamu lagi. Dada Jemima terhimpit oleh desah erotis Abiasa yang keluar tiap pria ini mengembuskan napas. Tapi setiap kita bersentuhan, hidung saya selalu ingin mencari-cari jejak aroma kamu yang tertinggal. Pintu lift lagi-lagi terbuka. Kali ini mereka diantarkan ke puncak bangunan di lantai 7 yang berisi berkas-berkas lama yang sudah tak terpakai. Ruangan gelap karena hanya diterangi oleh lampu temaram, membuat Jemima terpejam karena rasa takut menyergap. Semakin was-was juga karena Abiasa tak menekan tombol tutup, seolah ruangan ini adalah tujuan mereka. Jemima lalu merintih lirih. Bapak, pintu lift tertutup lagi. Ah, Jemima tak jadi mengeluh. Tapi, dia masih ingat kalimat yang barusan pria ini ucapkan. Menatap Abiasa, ia terkesiap ketika pria itu menggenggam pergelangan tangan kanannya, membawa ke hadapan wajah Abiasa, dan lidah panas pria itu langsung membelainya. Jemima kehilangan pasokan oksigen. Abiasa menjilati satu persatu ujung jemarinya. Kalau kamu menyentuh saya ingin menjilat bekas sentuhan itu. Jemima menelan salivanya ketika bisik liar Abiasa menggelitik telinga.
Entah apa yang tadi mereka bicarakan, sampai mereka berada pada perbincangan seperti ini. Oh, tubuh Jemima terbakar. Grab tiba-tiba keterkejutan kembali datang pada Jemima ketika merasakan salah satu lutut Abiasa menekan di antara selangkangannya. Ah! Wanita itu tak mampu kendalikan rintihan. Kamu melarang saya menyentuh kamu. Abiasa lagi-lagi bersuara dengan nada erotis yang sama. Dan saya sudah berjanji tidak akan melakukan itu. Lalu, ketika saya kesulitan menekan gairah sialan ini, kamu malah memprotesnya? Terpejam tanpa berani menatap Abiasa, Jemima lalu menggeleng. Wanita itu tak lagi mampu mendebat ucapan Abiasa karena sentuhan liar pria ini memblokir fungsi saraf menuju otak. Dia tak mampu berpikir apapun. Saya tidak membenci sentuhan kamu, Mima. Erang putus asa Abiasa terdengar. Masih menggenggam pergelangan tangan Jemima, pria itu kembali menjilat sela-sela jemari wanita itu, yang entah mengapa malah mendapat atensi dari wanita yang menggigit bibir bawahnya. Perlakuan Abiasa entah mengapa tak mampu dirinya benci. Hanya rasa malu yang menyelimuti Jemima, dan sialnya itu sejak pertama kali dulu ketika Abiasa menyentuhnya. Sebaliknya, saya ingin menjilat seluruh tubuh kamu. Tatap mereka beradu. Menyatukan ujung hidung, Abiasa lalu terpejam erat. Saya ingin menyentuh ujung puting kamu yang selalu mengeras di bawah sentuhanku, Mima. Ah, tak ada sentuhan yang Abiasa lakukan. Bahkan lutut pria itu tak lagi menekan titik sensitif Jemima. Tapi, seolah ucapan liar Abiasa adalah sebuah belayan, Jemima merasakan geli di bagian tubuh yang baru saja pria ini sebutkan hingga mencipta desah pelannya. Saya ingin meremasnya dan... Kembali membuka kelopak mata, Abiasa berdiri tegap, melangkah mundur, lalu mencengkram rahang Jemima yang hampir kehilangan tenaga pada sepasang kakinya. Saya takut melanggar janji saya sendiri karena setiap melihat kamu, saya selalu membayangkan bagaimana rasa cairan kamu. Pintu lift terbuka di lantai 5. Membagi tatapan dalam yang saling mendamba, Abiasa lalu melangkah keluar bersama asisten pribadinya yang ia tarik hingga menimbulkan pekik dan penolakan. Bapak! Saya buktikan kalau saya tidak pernah merasa jijik terhadap kamu. Jemima menggeleng. Dia tak butuh pembuktian apapun karena kenyataannya, Jemima hanya salah sangka. Namun tentu saja bukan Abiasa jika mendengar semua penolakannya. Pria itu lalu membawa Jemima kembali masuk ke ruangan mereka setelah melewati lorong kubikel yang gelap. Abiasa berjalan menuju kursi kebesaran miliknya, masih dengan Jemima berada dalam genggaman. Lalu ketika ia duduk, wanita itu ditarik hingga pantat berisi itu jatuh di atas pangkuannya. Jemima yang duduk membelakangi Abiasa terbelalak saat merasakan sesuatu yang terlalu keras di bawahnya. Setiap kamu di dekat saya ingin melakukan ini. Lalu ia putar kursi hingga menghadap kaca tanpa jendela di belakangnya. Sepasang tangan Abiasa langsung meraba paha Jemima dan membukanya lebar hingga tercipta pekik desah Jemima yang memutar tubuh untuk memeluk Abiasa. Namun pahanya yang menganga masih menghadap dinding kaca itu. Saya ingin melakukan ini. Kemudian jemari pria itu meraba lebih dalam menuju lipatan yang masih bersembunyi di balik celana yang Jemima kenakan. Tapi itu bukan suatu masalah karena Abiasa dapat menggeseknya dari luar. Rintihan Jemima semakin menjadi-jadi. Bab, udah, tubuhnya bergetar. Saya tidak jijik, Mima. Mengapa kamu menuduh saya seperti itu? Jemima menggeleng. Dia hanya salah sangka. Sungguh, gesekan jemari Abiasa semakin cepat disertai sebuah tekanan dalam. Bapak tolong, Bapak berhenti. Iya, tentu. Abiasa tiba-tiba berhenti, mencipta kekosongan dalam diri Jemima yang langsung mencelus. Kamu tidak pernah menginginkannya. Sial! Abiasa menarik kedua tangannya dari Jemima, lalu kepala langsung mendongak dan ia urut pangkal hidungnya. Kamu tidak akan pernah mau saya melakukan itu. Terdengar geraman marah dari pria yang lehernya masih menjadi persembunyian wajah Jemima. Hening untuk beberapa saat, namun hela napas masih terus beradu di udara. Jemima perlahan mengintip Abiasa yang masih terpejam erat, seolah ada emosi yang berusaha pria itu tenangkan. Jemima makin tak berani menginterupsi apapun yang sedang Abiasa lakukan. Bahkan bergerak pun ia takut-takut. Jadi hanya diam di atas pangkuan pria ini meski tak nyaman dengan sesuatu yang menusuk dirinya di bawah sana. Desah panjang Abiasa membuat ia menatap pria ini lagi. Ayo pulang. Mengusap wajahnya sendiri, Abiasa memegang pinggul Jemima, membantu wanita itu untuk berdiri. Mobil saya akan ikuti kamu. Kemudian bangkit. Pria itu tak menatap Jemima yang tampak merasa bersalah di antara rasa kehilangan atas nikmat yang tadi menyerang.